Jadi pesanggrahan Langenharjo ini berdiri 1870. Yang membangun ketika itu adalah Pakubono ke-9, calon raja pada saat itu di Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Pada tahun itu tidak sebesar ini dan tidak semegah ini. Pada saat itu hanya di depan itu kunjungan itu kecil. Nah, tempat ini oleh beliau dulu sebelum jadi raja itu dipakai untuk tirakat kalau bahasa Jawa, atau tempat meditasi, tempat bertahanus atau menyendiri di tepi sungai Bengawan Solo. Jadi luasannya 1,5 hektar. Nah, tempat ini ketika itu dipakai untuk melakukan tirakat-tirakat tertentu hingga sampai kemudian beliau mendapatkan petunjuk dari Maha Kuasa bahwa beliau kelak akan menjadi raja. Lalu kemudian setelah menjadi raja, tempat ini dipakai sebagai kantor sekretariatnya Keraton Surakarta. Keraton Surakarta dulu masih negara ya, sebelum NKRI berdiri 1870. Lalu kemudian fase berikutnya putranya Pakubono ke-10 yang oleh keraton itu sebagai raja diraja atau mengalami zaman kemakmuran, tempat ini dimuliakan dan lebih diperbesar lagi. Lalu tempat ini dipakai sebagai pesanggrahan atau peristirahatan praban kerajaan untuk mandi di belakang, yaitu sumur umbul belerang serta ada gasnya. Jadi setelah zaman Republik, tempat ini dipakai untuk umum, di sana masyarakat setempat bisa mandi air hangat dan belerang. Tapi macet, baru 6 tahun yang lalu saya bersihkan kembali, muncul air belerangnya, tetapi tidak sehangat dulu sebagai permandian. Terus ketika penjenengan melakukan pengeboran itu, apakah ada sesuatu hal yang aneh atau yang bagaimana? Ada. Jadi ketika itu saya mengundang 2 geolog ya, dari UGM sama dari Undip. Lalu satu lagi saya undang PDAM Sukoharjo. Saya konsultasi dengan para pakar air karena 8 pengebor yang saya undang ini tidak ada yang sanggup untuk mengebor di titik awal. Alasannya gimana? Alasannya karena tempat lubang utama daripada umbul tersebut itu berpipa baja dan runtuh, sehingga mata bor itu tidak mungkin lagi untuk bisa tembuskan. Sehingga saran 8 pengebor ini sebaiknya Gusti menentukan titik lain di mana. Saya tanya oleh geolog, saya tanya PDAM, di mana ini tempatnya yang paling bisa memungkinkan untuk bisa keluar seperti dulu. Ternyata semuanya tidak sanggup, karena yang kita tuju adalah air belerang. Umumnya pengeboran itu air bersih yang dicari. Nah, kita mencari sumber air belerang, mereka tidak mampu untuk menentukan titiknya. Bahkan geolog pun harus survei dan lain-lain, juga tidak memberikan kepastian. Mungkinkah air belerang itu bisa muncul lagi, mengingat Merapi sudah meletus berkali-kali, terjadi gempa. Merapen saja api abadi yang untuk PON itu saja sudah macet, apalagi ini jauhnya ke sini. Menurut geolog ini dari Merapi, laharnya ada yang ke sini sehingga menghangatkan air dan kemudian memunculkan air belerang. Lalu kemudian saya berupaya untuk ritual atau tirakat di makam yang kita di Imogiri. Dari sana 3 hari kemudian baru ada seorang sepuh umurnya 102 datang ke sini, datang dengan tidak saya undang, mengatakan bahwa kamu kalau mau ngebor itu di titik ini. Nah, titik sekarang itu yang saya bor menurut hasil petunjuk itu. Nah, petunjuk itu. Kemudian setelah saya bor ratusan meter, sekarang sudah air belerangnya sudah bisa difungsikan kembali dan keluar masif seperti dulu, tapi tidak hangat dan tidak ada gasnya memang. Itu kira-kira ceritanya seperti itu. Saya tandai di sana tempat pengeboran itu. Nah, kalau dulu itu namanya itu sumber apa itu, Bu?
Ya, sumber Apakah air Jawa Tunda atau bagaimana? mata air belerang. Mata air belerang. Ya, dikenal sebagai mata air belerang Langenarjo. Waktu saya kecil banyak sekali pengunjung di sini. Rame di situ. Kalau dulu itu memang dibuat oleh Sinuhun PB9 atau menurut naskah kita tidak bisa menemukan apakah itu disabda tiba-tiba atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi tahu di kitab hanya menyebutkan bahwa di sana ada sumber mata air belerang. Oh begitu saja sih. Dalam naskah cuma Ya, itu. gitu. Tapi aneh, menurut geologi memang aneh, dan mereka tidak habis pikir kenapa sejauh ini dari Merapi hingga ke sini ada air belerang, mengingat 10 meter dari tempat ini sumur-sumur tidak ada yang berbelerang, semuanya sumur normal. Kalau kaitannya dengan sumur Bandung itu mungkin bisa Kalau sumur Bandung itu adalah sumur di mana tempat bertapanya beliau. Beliau unik, bertapanya itu di atas sumur dan tidur memakai papan. Di atasnya sumur itu tempat tidur beliau, tadi kan tingkat. Nah, suatu hal keanehan bahwa tempat tidur itu di atas sumur, karena beliau kalau ritual meditasi itu justru malah tidur atau meditasi di atas sumur dengan papan. Itu uniknya beliau. Jadi yang lubang sumur itu dikasih papan itu? Ya, dikasih papan untuk tidur. Lalu kemudian pojok tadi ada space kan untuk meditasi. Oh begitu. Itulah kemudian sumur tersebut dijadikan tempat untuk diambil berkahnya. Biasanya orang kesini mengambil sumur itu untuk mandi, untuk mantenan, untuk obat, untuk obat juga itu memakai sumur itu. Kira-kira seperti itu. Terus kaitannya dengan ke depan nanti seumpama ini akan direnovasi, harapannya bagaimana? Ya, harapan saya tempat ini tetap karena sudah didaftarkan sebagai bangunan cagar budaya, tentu sebagai area wisata sejarah dan wisata spiritual, karena memang dari dulu tempat untuk meditasi, untuk bangunan berdoa itu banyak sekali tamu-tamu yang datang ke sini. Ya, sekaligus kita jadikan taman, ke depan itu banyak tempat-tempat kita jadikan taman agar di sini indah, wangi, dan jika didatangi tamu cukup nyaman. Kalau kaitannya pesanggrahan sendiri dengan mungkin di sini kan ada makam Mbah Kyai Mukmin, itu mungkin bisa penjenengan sampaikan? Ya, Hasan Mukmin, Mbah Hasan Mukmin, Hasan Mirhat itu adalah guru spiritual Islam. Beliau ketika sebelum menjadi raja, PB9 sebelum menjadi raja, makanya makamnya itu ada bentuknya kan makam keraton, yang menghadiahi atau memberikan tempat makam adalah keraton. Selain itu pesanggrahan ini juga masjid, ada masjidnya namanya Masjid Cipto, 50 meter dari sini. Itu bentuknya juga masih bangunan asli keraton. Dia juga membangun masjid, makanya dulu di sini orang-orang di sini menyebutnya Keraton Alit atau Keraton Kecil. Karena jerikan keraton itu menghadap ke timur, ada alun-alun, depan sini beringin dua, ada masjid di komplek. Masjid Cipto Sidi itu? Ya, Cipto Sidi namanya masjidnya, 50 meter dari sini. Bangunannya masih asli. Bisa disampaikan satu pengalaman spiritual penjenengan ketika di sini, mungkin hal yang katanya dengan sesuatu yang aneh, mungkin apa? Ya, jadi saya 20 tahun hidup di Jakarta. Saya bekerja di sana, lalu kemudian setelah umur tua, artinya 60 tahun, saya zaman kecil memang saya melakukan ritual terakat itu di tempat sini, semua kerabat. Nah, ketika itu dari Jakarta saya ritual di sini untuk keselamatan dan kesejahteraan saya. Tiba-tiba kira-kira ada petunjuk bahwa saya agar merawat tempat ini. Dua kalimat yang suara yang saya dengar adalah tunggulah tempat ini agar kopen dan kajen. Kopen itu terawat, kajen itu dihargai orang sebagai cagar budaya sejarah. Lalu kemudian saya putuskan saya meninggalkan Jakarta, saya rawat tempat ini. Dulu masih berantakan, alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit tembok sana jebol dan lain-lain sudah kita upaya rawat dengan dana bantuan dari saya dan kawan-kawan yang berdiri sejarah hingga sekarang.
jenengan bimbing, Pak. Oke. Ya. Usuke kebiye di Jepang lho, Pak. Oh, ngoten. Iya. Menika nggih. Nggih rusak sedaya. Nggih. Betul. Gedhek nika gamelan 96. Gedhekipun nggih. Kemudian wonten ngajeng Pak tadi. Nah, sudah ketemu. Ya, ya. Oh, mereka yang asli gitu. Nggih. Ini masuk. Cerita sejarah. Nggih. Terus tasih fotonya andap nggih. Nggih. Ini sudah berapa tahun, Pak? Kalau saya masuk di sini tahun 70 70 sampai sekarang. Terus Itu kerusakan kan turun-temurun. Oh, ngoten. Terus kerusakan-kerusakan sekarang menika Mulai 96 sampai sekarang belum ada perhatian. belum ada perhatian nggih. Mulai 96 Nggih. sekarang. Terus ingkang rusak ingkang selama niki panjenengan rawat napa mawon? Nggih,
terutama umure menika zaman rumiyin kan mboten medal. Terus sakmenika dipun jambeti kalih Gusti Mina. Oh, sumur menika. Nggih, sakmenika sampun saged medal, nggih mung menang ngetih sing kurang. Nggih, tuyane tasih bau Asmane bilang. sumur napa, Pak? Umbul, Pak. Umbul. Nggih. Umbul napa asmane? Nggih. Nami ngumbul kan di permandian. Oh, air hangat menika. Nggih. Oh, nggih. Terus selama niki selama kerusakan-kerusakan ngeten iki mboten enten sing do siram ten mriki mboten enten. Nggih paling-paling seminggu niku paling-paling setunggal apa kali, Pak. Oh, satu itu hanya Nggih. niku Pak. Nggih. Setunggal kali niku. Padahal kalau yang zaman kolomben Zaman riyen patah. Kalau zaman riyen kan kemasukannya teng Dinas Pariwisata. Nggih. Terus selama kula nyepeng, bapak kula meninggal, kula nyepeng terus sumure macet nika. Oh. Zaman rumiyin kan mawi sumur kumpul kodok nika. Oh, ngoten. Sumur kono, Niku kolomben kang kono. ngelola Dinas Pariwisata. Nggih. Nggih. Nah, niku mulai nggih 96 itu sampai sekarang mboten enten dana masuk. Oh, ngoten. Dadosipun perawatanipun hanya sendiri-sendiri ngoten. Mboten nggih saking dinas. Kula digadi saking Dinas Pariwisata. Oh, ngoten. Jadi UMR. Nggih. Terus untuk perawatan iki mboten enten sing perawatan ya paling-paling maringi sapu, terus maringi protek. Terus kalau pembangunan ngeten pun mboten enten. Belas. Sampai sekarang belum. Sampai 96 sampai sekarang mboten enten. Oh, mboten enten. Lah niki ngusulke WC niku Pak. WC Iya. niku kan mboten nyaki septic tank. Iya. Niku kan langsung tengkalen. Iya. Nah, niku kan di seret kalih warga. Iya, enggak Saya boleh. keten pun kula laporke saking dinas wangsulane ya engko digoleki dana desa wae. Ki sangka betul. dinas ini istilahnya urung enek napa nih Pak? Anggaran. Anggaran. Terus kajawi ngen pemandian iki mriku barang sing rusak namung ngen panggenane napa mawon Pak asmane? Nggih naming wae parah. Pungkuran iki lho. Nggih. Jadi memang kedah segera direnovasi nggih. Nggih, ya jawang itu kan sing penting talang niku lho Pak. Oh nggih. Talang niku oleh niku lho. Sirape niku kan do dawa lho Pak. Niku kan digerangi kan wedi tidak pecah Pak. Oh, dan niku kan tunggal kali 3 kawan niku Pak. Niku kan do dawa lho, jamin. Harus segera diperbaiki nggih. Nggih. Permintaan penjaga Harapan jenengan Pak, harapan jenengan. harapan kita ya bisa lestari lagi ya. Ngoten. Saged migunani nggih Pak. Nggih. Di masyarakat nggih.